Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keisha Alimasayiti dari kelas 8C. Saya akan mempresentasikan bab PKN tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Ayo perkuat komitmen kebangsaan. Sebuah bangsa akan menjadi bangsa yang besar dan terhormat apabila memiliki nilai-nilai, semangat, dan komitmen kebangsaan yang tinggi. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberi perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan atau cita-cita dengan sungguh-sungguh. Sekilas tentang Indonesia. Bangsa Indonesia lahir melalui sejarah perjuangan bangsa karena dijajah oleh negara lain, seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang. Dampak penjajahan. Bangsa Indonesia sangat menderita, tertindas lahir batin, mental spiritual, dan mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jauh sebelumnya, sejarah Indonesia berawal dari dimulai zaman prasejarah dengan adanya temuan manusia Jawa. Secara geologi, Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng, yakni lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Zaman dahulu, Indonesia berbentuk kerajaan. Buktinya adalah 1. Kerajaan Tarumanegara bercorak Hindu-Buddha di Jawa Barat. 2. Kerajaan Kutai di Kalimantan. 3. Kerajaan Sriwijaya di Palembang yang menguasai seluruh Jawa Barat dan semenanjung Melayu. 4. Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Dengan patihnya Gajah Mada berhasil mempersatukan Nusantara dan hampir seluruh semenanjung Melayu. Gajah Mada dengan sumpah palapanya yang berbunyi bahwa aku Gajah Mada tidak akan pernah istirahat dan berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu. Istilah atau sebutan Nusantara dikenalkan oleh Sriwijaya dan Majapahit, namun oleh Belanda diganti menjadi Hindia Belanda. Istilah Indonesia berasal dari kata Indus yang berarti India dan Nesos yang berarti pulau-pulau. A. Semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Insinyur Soekarno lahir dan dimakamkan di Blitar, SD di Surabaya, dan kos di rumah Hos Cokroaminoto. Pada tahun 1920, Soekarno sekolah di ITB. Beliau mendirikan PNI pada tanggal 4 Juli 1927 dan akhirnya dipenjara karena PNI dianggap membahayakan Belanda. Insinyur Soekarno juga sempat mengajukan pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat. Setelah keluar dari penjara, Soekarno masuk ke Partai Indonesia, tetapi kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke Flores. Lalu dibuang ke Bengkulu dan baru dibebaskan tahun 1942 saat penjajahan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya saat agresi militer Belanda kedua, Soekarno dibuang lagi ke Sumatera Utara, lalu dipindahkan ke Bangka. Muhammad Hatta lahir tanggal 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta memulai karirnya saat menjadi bendahara di Jong Sumatera Nenbon. Tahun 1921, Muhammad Hatta menetap di Belanda dan bergabung dengan Indisvereniging, perkumpulan pelajar Indonesia. Dan setelah tiga tokoh Indispatic yaitu Suwardi Suryadiningrat, Dawes Dekar, dan Tipjo Mangunkusumo bergabung, maka Indisvereniging berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Muhammad Hatta pernah menjadi bendahara dan ketua di Perhimpunan Indonesia. Beliau pernah dipenjara pada tahun 1927 karena bergabung dengan Liga menentang imperialisme dan kolonialisme Belanda. Namun bisa bebas karena pembelaannya yang berjudul Indonesia Free. Tahun 1932, Muhammad Hatta kembali ke Indonesia dan bertemu Soekarno saat Soekarno dibuang ke Flores. Muhammad Hatta membelanya dan dengan menulis di berbagai media. Oleh karenanya, Belanda membuang atau mengasingkan Muhammad Hatta ke Digul, Papua. Pada tahun 1935, Muhammad Hatta diasingkan ke Banda Neira. Tahun 1942, beliau dibawa ke Sukabumi, lalu dibawa ke Jakarta. Saat agresi militer Belanda kedua, Muhammad Hatta diasingkan ke Bangka bersama dengan Soekarno dan tokoh nasional lainnya. Bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Semangat adalah
tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Contoh, pendiri negara bersemangat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, atau pelajar bersemangat belajar demi masa depan. Semangat 45 adalah dorongan dan manifestasi dinamis dari jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang, merebut kemerdekaan, mengisi, dan mempertahankannya. Periode nilai-nilai semangat 45 dibagi menjadi 4 periode, yakni 1. Periode pertama, sebelum pergerakan nasional. Indonesia pada zaman itu masih berupa kerajaan-kerajaan yang beragama Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Konghucu, dan kepercayaan. Periode kedua, masa pergerakan nasional, tahun 1908. Ciri perjuangan sebelum 1908 bersifat nasional, menggelora di semua wilayah Indonesia. Semua bersatu ingin merdeka terbebas dari penjajahan. Ditandai dengan lahirnya Budi Utomo, munculnya organisasi kepemudaan, Serikat Islam, Perhimpunan Indonesia, Sumpah Pemuda. Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang tahun 1942, lalu Jepang mulai menjajah Indonesia. Periode ketiga, masa proklamasi dan perang kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka, namun Belanda tetap ingin menjajah Indonesia dengan membonceng tentara sekutu. Hal itu menimbulkan perlawanan untuk menegakkan kemerdekaan. Periode keempat, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Perjuangan pada masa ini tidak terbatas waktu, karena untuk mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum pada pembukaan alinea keempat. Semangat 45. Semangat 45 adalah dorongan dan manifestasi dinamis dari jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang merebut kemerdekaan, mengisi dan mempertahankannya. Nilai dasar semangat 45 terdapat dalam Pancasila, Proklamasi, dan Undang-Undang Dasar 1945. NKRI sebagai satu kesatuan. Bunyi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang 1945. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 37 Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Bentuk negara kesatuan sudah dianggap final. Walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, yaitu 1128 suku bangsa, namun Indonesia tetap menjadi satu kesatuan, yaitu kesatuan politik, kesatuan wilayah, kesatuan pertahanan dan keamanan, kesatuan ekonomi, dan kesatuan sosial budaya. Indonesia sebagai satu kesatuan politik artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang akan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah artinya segala isi dan kekayaan alam termasuk suku, agama, bahasa, kepercayaan merupakan satu kesatuan bulat. Meski berbeda, Indonesia tetaplah satu. Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan artinya setiap ancaman terhadap satu pulau merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi artinya kekayaan wilayah Nusantara merupakan modal dan milik bangsa. Tingkat perkembangan ekonomi harus merata di seluruh daerah. Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya artinya budaya Indonesia adalah satu keanekaragaman bangsa menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Penentuan batas laut teritorial diukur 12 mil dari garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau di Indonesia. Sebelum Deklarasi Juanda, Indonesia menerapkan Ordinasi 1939 di mana batas laut teritorial diukur 3 mil dari ujung titik pulau terluar. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.